Selamat pagi Bapak dosen dan pengawas sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wayan Inggolan dari Prodi Informatika dengan NIM 11 dua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum kelima pemrograman prosedural, di mana pada wiki ini kita akan membahas tentang string manipulation. Di mana nanti di sini ada beberapa dibagi menjadi tiga latihan dan juga tiga tugas tantangan nanti di sini. Nah, di bagian pertama di mana kita nanti disuruh melakukan guided lab atau latihan terbimbing, di mana nanti kita harus mengetikkan kode yang sudah diberikan oleh di modul. Kemudian kita harus menganalisis inputannya. Kemudian untuk latihan kedua kita disuruh untuk menghitung panjang string atau string length. Kemudian kita di latihan tiga akan menyalin, menggabungkan dan membandingkan string di sini. Nah, kita langsung saja ke bagian program kita. Nah, bagian program kita ini di latihan satu ini kita akan membahas mulai dari gua di lab itu latihan terbimbing. Dan di sini nanti kita akan menggunakan yang namanya scanf dan juga fgate nanti apa perbedaannya. Nah, di mana di sini nanti ini cara nama 20 dan cara lengkap 50 ini adalah lokasi memori array statis. Mana kita nanti menyiapkan wadah sebanyak 20 untuk nama panggilan dan juga 50 untuk nama lengkapnya. Nah, di sini nanti si karakter itu dia bertipe data karakter di sini. Berarti nanti satu karakter itu kan ukurannya 1 byte. Berarti 1 byte dia akan menempati eh, satu bagian dalam si nama ini. Berarti totalnya yang bisa tersedia itu di memori ini untuk nama panggilan itu 20 byte. Dan juga untuk nama lengkap itu 50 byte. Kemudian nanti di baris 3 dan 4 ini, di sini kita akan kita akan menginputkan nama panggilannya. Di mana nanti di sini akan ada printf, masukkan nama panggilan Anda. Kemudian nanti kita akan membaca inputnya, scanf. Kenapa dia persen %S? Karena dia bertipe data karakter tadi. Hmm. Kemudian kita masuk ke bagian loopingnya atau while. Nah, di bagian ini user ini akan mengetikkan nama dan nanti eh, si user ini akan menentukan enter nanti kan. Atau eh, menekan enter. Kemudian nanti sehingga nanti karakter si new line-nya atau slash n itu tertinggal di buffer. Nah, looping ini tujuannya nanti itu untuk menghapus atau membersihkan sisa karakter dari buffer tersebut. Hmm, Jika tidak ada nanti baris ini, maka si fgets bawahnya nanti langsung mengambil karakter sisa tersebut dan programnya itu nanti bisa jadi eh, akan loncat tanpa tanpa si user nanti memasukkan inputan atau si user mengetikkan inputnya. Nah, kemudian di sini nanti ada juga fungsi fgets, nama lengkap, size of nama lengkap, stdin. Di sini nanti fungsinya ini dia akan tujuannya di sini nanti dia akan membaca spasi dari nama lengkap kita, kemudian dia akan membatasi jumlah input sesuai dengan ukuran agar tidak melebihi ukuran si array-nya. Itu yang size of ini, size of nama lengkap. Kemudian dia akan mengambil input dari stdin, stdin itu standar input output itu di keyboard. Nah, kemudian di sini dia akan mencetak hasil input, nama panggilan dan nama lengkap kita. Nah, di sini kalau kita coba jalankan dia, nah kita masukkan nama panggilan kita, misalnya eh, Budi, nama lengkapnya Budi Santoso. Nah, selimputan itu akan seperti ini. Dia jadi tidak ada tidak karena sudah kita buat tadi while ini, jadi dia nanti fungsi di fgs di bawahnya eh, tidak akan mengambil karakter sisa dari yang di atas tadi, sehingga si usernya itu bisa mengetikkan nama lengkapnya itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian latihan kedua. Di latihan kedua ini kita hanya untuk menghitung panjang string kita atau starlen. Ya, dimana nanti di sini dia nanti ada karakter pesan array, di mana array-nya itu
Di sini di inputkan 100 atau indeksnya sampai 100, dimana langsung dibuat kata-katanya selamat datang di platform pemrograman prosedural. Nah, kemudian kita akan menghitung panjangnya di mana nanti menggunakan integer panjang string len dari pesan yang ini tadi. Nah, kemudian kita akan mencetak pesan yang apa dan panjang string len-nya tanpa nanti ini yang versi tanpa null delimiter, ya atau null delimiter null atau terminator, ini yang versi dengan null delimiter. Nah, di sini kalau kita jalankan sama datang panjang saudara. Nah, total panjang stringnya itu tanpa null delimiter itu adalah 50 karakter. Kalau kita hitung nanti ini akan menjadi 50 karakter. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian latihan ketiga. Latihan ketiga ini kita hanya melakukan eh, mengcopy, menggabungkan dan juga membandingkan string di sini. Dimana nanti kalau kita mengcopy itu kita akan menggunakan fungsi str cpy kalau di bahasa C. Kalau dia kita akan menggabungkan kita akan menggunakan strcat, strcat. Kemudian kalau kita akan membandingkan strcmp atau compare. Tuh. Nah, dimana di sini kan kita pertama membuat dulu inputannya. Di inputan str1 itu di sini langsung dibuat halo. Dimana nanti str1 ini panjang maksimalnya itu 50 byte. Kemudian str2 juga begitu, tapi inputannya jadi mahasiswa dibuat. Dan juga untuk str3, tapi dia tidak diinputkan dulu. Nah, di sini nanti strcpy di sini str di kalau di C kan kita tidak bisa yang namanya menuliskan itu str3 itu sama dengan str1. Jadi kita sebenarnya harus menyalin satu persatu. Nah, si strcpy ini akan menyalin seluruh karakter yang ada di str1 ke dalam str3, termasuk nanti di sini delimiter sinolnya. Nah, nanti setelah di copy maka nanti str3-nya itu berisi dari inputan si str3 dan juga si str1. Nah, di sini nanti kemudian untuk strcat ini di bagian yang kedua ini, nah, strcat itu atau concatenate, concatenate yang menggabungkan concatenate itu mencari posisi delimiter nolnya nanti dari si str3 ini. Kemudian dia akan menyambungkannya dengan teks baru yang ada di sini dari si str2, sehingga akan membuat nanti digabungkan nanti eh, si str2 ke dalam si str3 berikut juga dengan spasinya gitu. Kemudian yang terakhir itu ada nanti untuk mengcompare, mana nanti di compare ini, nah di fungsi if ini dikatakan di sini nah, ini tugasnya untuk membandingkan string di mana CMP nanti akan menggunakan nanti nilai ASCII setiap karakter, dan hasil akan dibuat nanti hasil pengurangannya itu dia harus sama dengan nol di sini. Nah, artinya kedua string itu identik atau sama persis nanti ya. Kalau dia tidak sama dengan nol, berarti nanti dia salah di situ. Nah, ini coba langsung kita, dia tidak sama, bukan salah, sorry, dia tidak sama. Nah, sini kalau kita jalankan di sini setelah di copy str berisi di sini itu adalah harusnya ini halo. Nah, setelah strcat ditambahkan nanti str3 dengan str2, maka nanti hasilnya menjadi halo mahasiswa. Nah, kemudian nanti kita akan mencek yang untuk strcmp statusnya itu ini adalah input, ini adalah passwordnya, ini input dari user. Nah, di sini dia harus sama. Kalau dia nanti ini kita ubah salah satunya, dia akan nanti menghasilkan satu login kata anda, kata kata sandi dasar. Nah, coba kalau kita buat ini jadi hilangkan ininya, terus kita jalankan lagi. Nah, dia akan membuat di sini kata kata sandi salah jadinya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kedua. Di bagian kedua ini kita akan membahas tentang tugas tugas kita. Nah, nanti untuk tugas itu kita disuruh untuk membuat yang namanya pembersihan karakter. Tugas pertama kita adalah pembersihan karakter mulai dari fgetch. Kemudian tugas kedua itu adalah
disuruh membuat sistem login sederhana dengan limit percobaan. Dan yang terakhir itu kita disuruh eh, mengidentifikasi palindrom. Nah, sini kita langsung saja masuk ke bagian tugas kita. Di bagian tugas pertama ini berarti nanti tujuannya kita untuk pembersihan karakter new line dari si fgets. Nah, tujuannya itu untuk menghilangkan karakter slash n yang otomatis akan masuk saat user menggunakan enter pada fungsi fgets. Nah, di mana nanti di sini di fgets nama size of nama ini stdin berarti nanti kita akan mengambil input string di mana nanti si fgets dia akan merekam tombol enter sebagai slash n nanti di sini di dalam array kita. Nah, jika kita misalkan input eh, suatu kata misalnya itdel, berarti yang memori kita itu akan berisi karakter i, karakter t, karakter d, karakter e, karakter l, dan juga karakter dari slash n-nya diikuti dengan delimiter null delimiter null. Nah, kemudian nanti di sini kita akan mencari slash n-nya dan akan menggantikannya itu dengan null terminator di sini. Itulah yang kita membuat untuk membersihkan karakter kita. Nah, di mana nanti di sini fungsi looping ini tujuannya nanti untuk eh, iterasi kita, di mana nanti kita program akan menelusuri atau ya menyisir array satu-satu satu persatu dari indeks nol sampai panjang string yang digunakan atau yang terdeteksi, di mana nanti di sini ada kondisinya if nama berindeks i sama dengan slash n, maka dia akan diganti menjadi delimiter nol, maka dia sama dengan delimiter nol. Kemudian dia akan langsung break di sini. Dan nanti namanya setelah dibersihkan di sini dikatakan kita akan mencetak namanya setelah dibersihkan dan kita akan menghitung panjangnya setelah dia sudah dihapus dengan strlen tadi. Nah, di sini kalau kita jalankan dia, kita masukkan nama lengkap kita misalnya ini. Boleh. Nah, kita enter. Nah, panjangnya sebelum dihapus itu dia pasti 17. Nah, setelah dihapus itu berarti nanti jadi 16. Kenapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, spasinya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kenapa di sini 17? Karena ikut dari si delimiter nol. Nah, setelah dia dihapus, di sini berarti setelah dibersihkan, nanti panjangnya itu menjadi 16. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian tugas yang kedua, di mana yang di tugas kedua ini tadi kita disuruh membuat suatu sistem login sederhana, di mana di login ini ada limit percobaannya, di mana nanti untuk tugas kedua ini nanti tujuannya untuk mengelola autentikasi user dengan ada batasan nantinya. Batasan itu di sini eh, maksimal 3 kali salah. Nah, di sini nanti kita akan membuat char user db admin dan juga char user db ini password. Ini adalah kita mendeklarasikan suatu string konstan. Ini bisa dikatakan sebagai suatu contoh database kita, contoh saja, contoh dasar. Nah, nanti kemudian di sini ada integer percobaan sama dengan 0 dan juga integer berhasil sama dengan 0. Nah, ini nanti kita ini adalah suatu variabel di mana nanti berfungsi sebagai si si percobaan ini berfungsi sebagai penghitungnya. Dia udah berapa kali masukkan password, dan si berhasil ini berfungsi sebagai penandanya kalau dia sudah berhasil login atau belum. Nah, nah, kemudian nanti di sini kita akan masuk bagian di sini kita akan masukkan login password kita, username dan password. Kemudian di sini ada if compare, dia akan mengcompare password dan username yang dimasukkan oleh si admin. Kalau dia sama, berarti dia nanti akan menghasilkan dia akan berhasil. Berhasil itu dibuat sama dengan 1, maka dia akan break. Kalau dia gagal, dia akan menghasilkan pesan login gagal atau username atau password salah. Nah, kemudian dia akan melakukan percobaan increment, artinya dia akan mencoba lagi di sini sampai dia nanti eh, batas percobaannya di sini, while-nya itu percobaannya itu nggak boleh lebih dari 3 kali. Kalau dia lebih dari 3 kali salah, berarti dia nanti aksesnya akan diblokir.
Kalau dia kurang dari 3 kali maka loginnya akan berhasil. Begitu. Nah, dan di sini nanti kalau kita jalankan, kita masukkan username admin. Misalnya kita salahkan deh. Adminnya kita buat urusan admin, passwordnya Del 2025 misalnya. Nah, kita dikasih percobaan kedua. Misalnya kita salah-salahkan juga. Kita dikasih percobaan ketiga. Dimana kalau coba di percobaan ketiga, min Del 2026. Nah, berarti di sini percobaan tiga, login berhasil. Begitu. Berarti dengan demikian, dia tidak. Kalau misalnya kita buatlah seperti yang tadi, tapi kita salah-salahkan tiga-tiganya. Nah, maka akses kita akan diblokir di sini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian tugas yang terakhir, di mana bagian tugas terakhir kita disuruh mengidentifikasi palindrom. Palindrom itu adalah kata yang dibaca dari depan dan belakang itu sama. Contohnya itu kayak malam, malam dibaca terbalik juga malam, katak dibaca terbalik juga katak, dan lain sebagainya. Kita disuruh nanti membuat satu program eh, yang bisa mengidentifikasi si palindrom ini. Di mana nanti tujuannya kita akan mengecek sebuah itu katanya itu kalau dibaca dari depan atau belakang dia harus sama. Nah, di mana di sini dikatakan di sini kita akan deklarasikan variabel-variabel kita, karakter kata, array karakter kata, indeksnya 50, kemudian ada integer i dan juga panjang. Kemudian apakah palindrom ini bertipe data integer? Kenapa dia dibuat sama dengan satu? Eh, karena kita anggap dia sebagai eh, palindrom. Palindromnya ini kita anggap dia masih sama. Jadi kenapa itu makanya kenapa kita buat menjadi satu. Sehingga nanti kalau misalnya ini nanti hanya deklarasi awal kita saja. Nah, kemudian kita akan memasukkan satu kata dan juga akan membaca si program akan membaca input kita. Kemudian kita akan menghitung panjang dari si kata tersebut. Kemudian di sini for integer ada looping. Eh, Dia akan membandingkan karakter. Tujuan ini looping ini akan membandingkan karakter pertama dengan terakhir, dua dengan sebelum terakhir, tiga sebelum terakhir, tiga sebelum yang maksudnya terakhir dengan yang terakhir, kedua terakhir dengan yang kedua terakhir, ketiga terakhir dengan yang tiga terakhir sampai dapat titik tengahnya. Kemudian kalau dia nanti sudah terbukti, eh, maka dia nanti akan dikatakan palindrom. Nah, kalau ada dia nanti yang berbeda, maka dia nanti sama dengan nol. Artinya dia itu bukan satu saja yang kalau satu saja dia beda dia akan nol. Berarti dia bukan palindrom. Maka program akan langsung break. Nah, kemudian di sini kita di sini akan mengetik if apakah palindrom ini kalau dia tadi berhasil, kalau dia sama dengan satu maka dia akan palindrom. Kalau dia sama dengan nol berarti dia bukan palindrom di sini. Nah, sini kalau kita coba untuk jalankan program kita, kita masukkan satu kata, misalnya nama saya saja. Jadi itu pasti bukan palindrom. Nah, kemudian kalau kita coba masukkan kata kayak eh, ayah, ayah itu adalah palindrom. Misalnya kalau kita masukkan lagi contoh kata yang lain, seperti tadi malam, malam itu adalah palindrom. Dan juga seperti kata, kata itu adalah palindrom. Nah, kalau kita masukkan juga eh, gagal, maka dia bukan palindrom. Nah, tidak dengan demikian, program kita ini semua sudah berjalan dengan lancar dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Kalau ada kesalahan kata saya mohon maaf, sekian dan terima kasih.